pembelajaran. Kedua, pembentukan pengurus paguyuban kelas. Ketiga, kelas para orang tua. Keempat adalah kelas inspirasi. Dan kelima ada pensi atau pentas seni. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Kidos Team, Kode Kido yang telah berkenan untuk mendampingi serta berbagi ilmu pengalaman kepada kami khususnya bagi siswa kelas 1. Dan anak-anak kelas 1 silakan nanti kalian mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga kegiatan kelas inspirasi ini dapat menjadi pengalaman belajar bagi kalian yang menyenangkan dan menjadi motivasi kalian di dalam belajar. Bahwa belajar itu sungguh sangat menyenangkan dan terus menjadi semangat walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Bu Nita atas sambutannya. Mari dipersilahkan untuk tim Kode Kido, Miss Wiwin dan Miss Yasinta untuk mempresentasikan materinya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Nita, Mama Yosa, Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya hari ini. Perkenalkan, saya sering dipanggil Miss Wiwin oleh anak-anak. Dan kita hari ini akan belajar bersama nanti dengan Miss Yasa, teacher kami di STEM, di Kode Kido. Halo Miss Yasa, pagi. Halo, selamat pagi Bu Wiwi, selamat pagi Bu Nita, selamat pagi semuanya. Halo, Ya. wave dulu tangannya gimana? Halo, selamat pagi. Wah, semangat ya, semangat semua ya Miss ya. Oke. Miss Wiwin akan share screen ya langsung ya. Kita akan melihat video sedikit, video singkat tentang STEM di Kode Kido. It worked. If you use this, I use faulties. Well, they do hot. Daddy, it's super hot. How do we decide? Okay, now, okay, our dad, put it on the table. Nah, itu tadi kegiatan STEM dengan Miss Yasa dan ada Mr. Davin tadi yang membantu Miss Yasa ya. Kalau hari ini anak-anak sudah siap semua dengan bahan-bahannya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, nanti bisa langsung dengan Miss Yasa. Oke, sip.
Siap ya, disiapin bahan-bahannya ya. Silakan Miss Yasa. Oke, semuanya salam kenal ya. Ini kita baru pertama kali ketemu. Semoga hari ini kita banyak melakukan kesenangan, dan hari ini juga kan kita mau bikin es krim. Siapa yang nggak suka es krim di sini? Boleh open mic-nya. Siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak suka? Ada yang nggak suka es krim? Saya suka. Alarik suka. Siapa lagi yang suka? Yang suka es krim siapa? Suka. Ada Nathan, ada Gabriela, ada Zerin. Saya. Suka rasa apa? Rasa apa? Strawberry? Coklat? Coklat. Vanilla? Nah, hari ini kan kita mau eksperimen namanya, ya kan? Tapi biasanya Miss Yasa sebelum ada eksperimen itu kita harus cek alat dan bahan. Yang kedua nanti ada sedikit penjelasan tentang IPA-nya. Ya, IPA-nya kita bakalan kemas jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Oke, sekarang kita mau bahan-bahannya dulu. Yuk kita absen satu-satu ya. Susu cairnya mana? Susu cair? Ada susu cair. Susu cair siapa yang pakai kayak punya Miss Yasa nih? Miss Yasa pakainya Ultra Milk. Oh, ada pakai Ultra Milk. Yeay, sama kayak Zerin. Kita sama. Yeay, ada yang Kiara pakai coklat. Alarik pakai coklat. Francis pakai apa? Francis pakai apa? Ih, sama. Yulita pakai Greenfield ya. Nathania pakai Milo. Oke. Terus ada es batu. Es batunya ada. Udah ditaruh di meja apa masih di kulkas? Boleh sambil open mic kok. Oh, udah siap. Oke, udah ada yang siap. Oke. Kalau gitu, garam yang selanjutnya. Wah, ada garam. Bentar. Saya nggak pakai virtual background. Ada garamnya mana? Kita pakai garam. Garam. Nah, ada garam. Terus ada plastik. 2 plastik, yang satu besar, yang satu kecil. Yang satu besar, yang satu kecil. Sip. Sip. Ya, lebih aman kita pakai plastik yang yang apa namanya? Ada klipnya seperti ini. Ya. Oke. Terus ada yang punya nampan atau mungkin baskom besar. Nampan, tray, ada traynya. Ya, gunanya traynya itu supaya supaya ketika nanti teman-teman melakukan eksperimen tidak spill out di meja. Jadi mejanya tetap bersih. Ya. Terus ada handuk atau sapu tangan? Handuk mini? Sapu tangan? Iya. Oke, segitu cukup. Ya, betul. Segitu cukup. Sip. Terus ada mangkok. Mangkok atau gelas plastik nggak apa, atau gelas untuk nanti serving ice cream-nya. Sendok. Sendok, spoon untuk makan. Oke, terus ada meses atau ada topping lainnya. Udah disiapin juga? Oke, sip. Wih, ada pakai seres warna-warni. Oke, mantap. Nah, sebelumnya kita Miss Yasa mau share screen dulu ya. Nanti teman-teman boleh sambil open mic juga. Oke. Hari ini kita mau make your own ice cream atau biasanya disebut homemade ice cream. Nah, biasanya kita kalau bikin ice cream atau beli ice cream disimpannya di mana? Di freezer. Freezer. Ya, freezer itu yang kalau kulkas 2 pintu yang lantai atas atau yang lantai bawah? Lantai atas. Lantai atas. Betul ya. Punya freezer dingin apa panas? Dingin. Namanya juga nge-freeze ya. Biasanya di freezer simpan apa aja, Mami? Mami, Papi?
Ayah ibu simpen apa aja di freezer? Coba. Ayam. Iya. Daging. Ayam. Ikan. Es batu. Nugget. Nugget. Apa lagi? Es batu. Nasi. Kentang goreng. Kentang goreng. Iya, betul. Proses. Nugget. Jadi di freezer itu gunanya kan untuk menyimpan makanan supaya satu tetap terjaga, nggak busuk gitu ya. Terus kalau yang ice cream atau es batu supaya nggak meleleh. Karena kan yang lantai bawah nggak terlalu sedingin yang atas kan. Itu kalau di lantai atas tuh nanti kalau misalnya teman-teman lihat di sekeliling kulkasnya ada kristal-kristal kayak saljunya, ya kan? Tuh. Nah, kita mau simpen itu nanti di kulkas, tapi nanti kita mau bikin es krimnya itu nggak langsung ditaruh di kulkas. Kita mau bikin es krimnya di tanpa kulkas. Jadi sewaktu-waktu teman-teman mau bikin es krim tapi lagi mati lampu, tapi masih punya es batu, jadi masih bisa. Yang penting tadi punya apa? Garam, susunya ada, sama es batu. Gitu. Nah, teman-teman sudah ada yang belajar tentang perubahan bentuk? Seperti yang ada di gambar, ada yang gas, liquid itu cair, solid itu padat. Oke, sebelumnya Miss Yasa mau tanya, kalau water atau air itu masuknya di bentuk yang mana? Air masuknya di bentuk yang mana? Di yang padat, air atau gas? Air. Di cair, betul. Air. Oke, terus kalau misalnya bolpen masuknya di bentuk yang padat. Oke. Nah, kalau yang bentuknya gas contohnya apa? Yang bisa sebut gas contohnya apa? Udara. Bagus, udara, betul. Apalagi? Kalau kita main balon, ya, kalau kita main dalamnya balon itu diisi oleh gas ya, bisa yang kita tiup, atau bisa juga pakai alat bantu yang namanya pompa. Nah, itu di dalamnya ada gasnya. Nah, hari ini kita kan mau bikin es krim. Es krim kan dibuatnya dari susu. Susu berarti apa? Jenis materinya apa? Susu itu cair atau padat? Cair. Nah, Cair. Mau es krim berarti agak keras. Berarti agak padat kan? Nah, kita hari ini mau bikin dari cair ke padat. Gitu. Kita hari ini mau merubah dari yang hot ke cold. Ya, ini kan ada tulisannya hot. Hot itu panas kan? Kenapa warnanya merah? Itu hot. Kalau kita mau rubah ke cold. Cold itu dingin. Nanti kita mau buatnya pakai bantuan si garam. Oke. Sebelumnya udah ada yang pernah bikin ini belum ya? Atau pernah nonton di YouTube mungkin? Belum pernah. Belum pernah. Oke deh, kita lanjut. Nah, kita tuh hari ini mau belajar tentang freezing point atau titik beku. Di kulkas kan dingin ya. Ya kan? Apa kalau teman-teman ada yang pakai AC? Ya. Ya, ada yang pakai AC kan? Ya. Kalau kita pakai kipas angin biasa, Ya. suhu di sekitar kita akan jadi biasa aja. Biasanya suhunya itu sekitar 30, ya kan? Tapi kalau kita pakai AC, suhunya akan lebih dingin. Ya, suhunya misalnya suhunya kayak 27 itu kalau kita pakai AC. Tapi kalau kita pakai freezer, ketika teman-teman buka freezernya, dingin banget kan? Karena suhunya itu biasanya kurang dari 5
derajat Celcius. Ada biasanya settingannya di dalam kulkasnya itu. Nah, hari ini kita kan mau bikin nih dari sini. Kita mau bikin dari yang liquid ke solid. Kalau liquid ke solid berarti kan freeze. Nanti solid ke liquid itu melt. Ya, kita mau bikin es krimnya itu berarti kita mau nge-freezing si susunya supaya jadi es krim. Nanti yang melting alias yang mencair adalah es batunya. Kenapa nanti es batunya bisa mencair? Karena nanti dibantu sama garam. Siapa yang suka makan garam? Atau gadohin garam? Ada nggak di sini? Tidak. Tidak. Asin banget. Kalau gula manis, kalau garam asin. Biasanya dibuat sama ayah ibu atau terutama ibu buat masak ya. Nah nanti itu kita akan belajar tentang brine solution. Brine solution atau larutan brine itu adalah campuran mixture of water sama salt. Saltnya itu ya tadi ada garam dapur, kemudian waternya itu adalah si es batu. Es batu kalau mencair jadi air kan? Iya. Air kan? Teman kalau bikin es batu mungkin di tempat yang bentuknya kubus-kubus itu, kan? Nah, brine solution itu gunanya untuk menyalurkan panas dan untuk membuat si makanannya lebih nggak cepat busuk. Misalnya kayak kita mau pernah lihat yang ikan terus ditaruh yang di Superindo itu supaya nggak cepat busuk kan? Itu ada dikasih garam juga, ada juga sama dikasih es. Gitu. Namanya brine solution. Coba ulangi dulu brine solution. Coba pada open mic-nya kita ngomong sama-sama. Brine solution. Brine solution adalah, ulangi lagi ya, air dicampur sama garam. Oke. Cair. Iya. Cair. Siapa yang pernah ke kondangan terus makan esnya? Ada yang pernah datang ke nikahannya om atau tante siapa gitu? Terus lihat ini, ya kan? Belum pernah. Ya, jadi kalau misalnya di kondangan atau misalnya teman-teman beli di mamang-mamang es yang jual Campina gitu. Nih kayak gini, mamang esnya kayak gini nih. Pernah beli di mamang es Campina? Di jalan pernah lihat? Atau es puter ya, Miss ya, biasanya ya. Es tungtung tuh kalau di Semarang. Bapaknya kan nggak bawa tempat. Nggak bawa freezer. Nggak bawa kulkas ya. Nah, di sini di bagian tulisan Campina ini bapaknya nyiapin es sama ada garam. Nah, kok gimana bisa sih, Miss? Si bapaknya ini ngasih garam sama es terus abis itu esnya nggak meleleh gitu kan? Kok malah tetap esnya enak? Karena garam itu membantu untuk garam membantu supaya nanti esnya tambah dingin. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, ini kan banyak salju nih. Kalau salju, si warga-warganya ini, Mister sama Miss-nya, menggunakan garam untuk membuat saljunya mencair. Jadi supaya mobil-mobilnya bisa lewat.
mobil-mobilnya pada bisa lewat. Kalau di luar negeri, tapi kalau di dalam negeri karena kita ini negaranya tropis, berbeda, jadi kebalikannya. Kalau di sana, kalau misalnya saltnya atau garamnya dipakai itu untuk mencairkan es, kalau di sini malah bikin esnya makin kuat, makin dingin. Jadi kayak freezer gitu. Nih, ya kan? Temperaturnya es berapa sih? 0, di bawah 0. Makanya kan dingin banget ketika kita pegang pakai tangan. Dingin banget kan? Langsung sakit-sakit gitu kalau lama-lama pegang. Gitu. Jadi ice bisa memeltingkan di bawah 0 derajat Celcius. Nanti ketika teman-teman lihat ya, ketika teman-teman kasih saltnya di es, nanti esnya jadi bolong-bolong. Nih kayak gini. Ada titik-titik di esnya nanti. Nanti kita amatin sama-sama. Oke? Ada yang udah nggak sabar buat bikin es krimnya? Siapa yang udah nggak sabar bikin es krim? Ya. Ada penghaluannya. Nih ya, this happens because salt causes ice cubes to experience a lower freezing. Jadi saltnya ngebantuin si es supaya lebih beku lagi gitu. Jadi kerjanya si es optimal walaupun tanpa kulkas. Oke, sekarang pada siapin dulu materinya, udah ditaruh di tray. Sudah. Oke, sudah ditaruh di tray ya. Kelihatan. Tray itu nampan. Bahasa Inggrisnya tray. Bahasa Indonesianya tray itu nampan. Oke. Nah. Oke, sekarang kita mau prepare plastik yang kecil. Plastik yang kecil. Kalau Miss kasih nama pembedanya A sama B. Kita buka. Kita buka. Ini. Ya. Kita buka. Ditekuk dulu. Oke. Udah dibukain. Ya, terus kita mau masukin susunya. Jadi kita masukin susu. Hati-hati, nggak usah terlalu penuh pokoknya. Ya, nih Miss gunting susunya sedikit aja. Kita mau masukin susunya. Hati-hati, nggak usah terlalu penuh, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, ini dikeluarin dulu udaranya. Habis itu kalau yang pakai apa namanya plastik, zipper plastik, kita tekan-tekan, kita kunci. Dah. Ya, yang seret ya, kita hati-hati. Seret. Udaranya dikeluarin lagi nggak apa-apa. Jadi nanti yang sininya pipih, bawahnya isi susu. Nah, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi kita taruh dulu di meja. Ya. Terus kita teman-teman pindahin esnya ke plastik yang lebih besar. Kan tadi ada plastik besar dan plastik kecil. Kita masukin esnya. Kalau punya es yang banyak, masukin esnya. Yang banyak. Ini katanya kurang. Nih. Wah, dingin. Hati-hati ya, jangan sampai netes-netes di HP atau di laptop. Pakai Dijauhin. traynya ya. Tadi udah pada nyiapin nampan kan. Nah, dimasukin. Kita masukin ke sini. Yang punya es banyak lebih bagus.
Nah, oke, kalau misalnya udah ya, terus kita masukin ini tadi susunya ke dalam sini. Belum, Miss. Oh ya, oke, ditunggu. Dimasukin dulu aja. Habis itu kita kasih garam. Jadi pertama itu es, terus habis itu susu. Kita taburin garam dulu. Ini udah es, susu, terus kita taburin garam dulu. Garamnya. Belum, Miss. Ya, oke. Garamnya banyak apa sedikit, Miss? Garamnya kita pakai, ini kalau teman-teman pakai yang ini kan 250, kita pakai 1/4 dulu untuk yang pertama. Ini ditambahin garam. Disebar garamnya. Habis itu teman-teman kalau udah pakai garamnya, ditumpuk es lagi. Ditumpuk es lagi. Jadi habis kayak gini, tumpuk es lagi. Jadi lapisannya es, susu, garam, es lagi, di atasnya ada es lagi. Nanti boleh ditambahin garamnya lagi. Pakai garamnya banyak nggak apa-apa. Bilang ya yang udah selesai kasih garam dan esnya yang terakhir yang di atas. Oke, udah ada yang udah. Kalau udah kita secure, plastiknya kita klip atasnya. Oke. Lalu kita pakai si towelnya alias handuknya. Nah, untuk di cover ini biar nggak dingin, tujuannya untuk ngelindungin tangannya teman-teman. Karena kita mau shake, kita mau kocok selama 5 menit. Gimana dibuka, Mas? Kita coba kocok selama 5 menit. Kalau capek istirahat dulu. Bapak sambil open mic-nya boleh. Semangat teman-teman. Kan anu tangannya kedinginan ya. Sambil olahraga pagi ya, Miss ya? Iya. Ayo, semangat. 5 menit. Shake. Kalau misalnya nanti
ketika ngelihat terus belum jadi apa namanya memadat jadi es krim, boleh banget ditambahin es sama garam lagi, nggak apa-apa. Oke? Ini kita shake dulu. Boleh shake bareng sama ya ibu kok. Kita lihat dulu, udah jadi belum? Keras belum susunya? Hampir. Kita shake lagi. Tambahin garamnya nggak apa-apa. Tambahin garam, boleh. Miss udah mulai agak mengeras. Mana punyanya teman-teman? Udah agak keras, punya Francis gimana? Udah nggak jadi mie sama mencair mie. Oke, masih kalau masih air boleh ditambah. Apa? Boleh tambahin garam kalau misalnya masih Saya belum air. Kalau Biasanya nge-shake-nya itu 10 sampai 15 menit. Yang kalau mau jadi solid banget. tambahin garam. Saya belum nih. Ya, nggak apa-apa. Punya orang gimana? Udah? jadi kayak gitu. Nah, punyanya Miss udah mengeras. Oke, gini Miss, bilang Miss, banyak airnya. Susunya gimana? Masih? Tambahin garam lagi. Tambahin garam boleh sama tambahin es. Boleh. Kamu tambahin garam. Oke, kita coba tambahin 5 menit lagi sambil shake-shake. Biasa tambahin garam lagi. Garamnya tadi mana ya, Bu? Garamnya di garam kita tahu satu sama garam.
Oke, gue nggak apa-apa. Remnya juga tak habisin, tinggal dikit kok. Coba sih kayak gini lagi. Garam lagi, garam dulu. Pokoknya yang udah keras boleh langsung dituang ke mangkoknya. Ada yang sudah jadi? Semuanya keras boleh langsung dipindah ke mangkok atau gelas. Kita punya Miss udah jadi kayak es puternya. Nih, Ya, jadi bukunya. udah beku. Apa yang jadi bukunya? Ini udah jadi kayak Esnya apa susunya? susu. Pulang kalau lari. Esnya ditulis cair nggak apa-apa, nanti susunya udah mulai keras. Oh, udah itu. Oke, boleh di-serve di gelas. Boleh di-serve di gelasnya. Yang udah Walah. Tanganku, aku gelap. coba sekarang cek dulu udah pada ngeras belum punyanya Ibu. Yang udah jadi es. Nih, ini dibuka. Coba dicek dulu dibuka. Ini yang dibuka. Ya, Aurel udah. Oke, sekarang Oh, jadi taruh di oh yang gelasnya. jadi buku tuh ini. Nah, kita kira tuh Kita yang es. Esnya nggak juga. dikeluarin sendiri. Mama ngelatih ayo. Jadi oh ya, aku salah tangkap. Awas jatuh. Udah jadi kayak es. Udah kayak Wah, ada yang udah jadi ya. Ajaib ya, Miss ya. Ajaib ya. Bikin es krim tapi nggak pakai freezer. Udah jadi nih punyanya Karina. Nah, sekarang pakai toppingnya teman-teman dihias lagi. Di situ kita makan bareng-bareng. Oke. Ini itu tuh sendoknya Bang. Oke. Boleh pakai topping meses, boleh pakai topping apa saja ya. Kismis, Boleh. susu kental manis, pakai Pakai topping nggak Choco chips, bisa pakai Oreo yang diremuk-remuk gitu. Pagi-pagi makan es krim. Biar semangat. Ah, Enak sekali ya Natania. Udah jadi ya? Boleh coba dong? di-show di kamera kalau yang udah Ah, jadi. Oke, diliatin di kamera ya. Lihatin di kamera. Fotoin. Wih, oke. Nah, ditunjukin ke Mama biar difoto. Ma, mana fotonya? Ditunjukin ke Mama atau Papa ya, biar difoto es krimnya. Wih, lagi pakai topping keren. Nanti lagi. Katanya judahnya tak lama. Ternyata nggak pakai freezer nggak kalah dingin kan sama bikin di freezer. Ayo dimasukin dulu. Nah. Senyum nanti yang mencari. Wih, enak ya. Wah, asik. Udah jadi ya Aurel ya. Wih, Liora lagi ngeluarin es krimnya. Ya, Jadi Miss. Kasih. Wih, yo sama jadi juga, mantap. Oke. Oke, nah kenapa sih kok tadi Miss Yasa minta untuk di shake gitu? Karena ya supaya nyampur
Kalau misalnya es puter, ya kalau kita bikin es puter, kenapa namanya es puter? Ini Karena memang diputer. Jadi makanya kita harus shake-shake, gantinya diputer kita shake-shake supaya garam dan es batunya itu mencampur biar tambah dingin dan bikin si susu tadi pada ngedingin. Gitu. Yang brine solution tadi ya, Miss ya. Yang Kita brine membuat solution, itu ya. campuran water sama salt. Salt itu garam. Jadi fungsinya garam tadi untuk menurunkan suhu ya. Jadi pengen. Berarti pada berhasil, teman-teman? Kasih jempol berhasil? Wah. Yang berhasil? Kasih jempolnya mana? Jempolnya asik. Wow, enak sekali. Mantap. Oke. Sip. Nah. Oke, sambil menikmati es krim, Miss Wiwin sambil cerita ya tentang kode Kido ya. Boleh kah? Boleh. Miss Wiwin share screen. Oke, sambil menikmati ya. Jangan lupa Mama Papa ini diminta untuk difoto. Mah, ini es krimnya udah jadi difoto ya. Oke, Miss Wiwin juga share screen ya. Miss Yasa kok enggak makan? Wah, itu Miss Yasa tuh sambil menikmati. Nanti abis ini aja. Dengerin Miss Wiwin dulu ya. Oh ya. Ya. Mami pagi dikit dong. Lalu ngetes enggak dikit. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, kita berkenalan dengan kode Kido. Ada yang sudah tahu tentang kode Kido? Atau yang sudah pernah dengar tentang kode Kido? Belum, oke, nggak apa-apa. Oke, ada yang tahu, ada yang belum. Miss Wiwin mau cerita tentang kode Kido ya. Kode Kido itu adalah sekolah coding yang ada di Indonesia yang dibawa oleh Miss Melanie dari US supaya anak-anak di Indonesia itu juga mengenal tentang coding. Jadi tidak kalah teknologi dengan anak-anak yang ada di luar sana, di luar negeri, di US, di Singapura. Mereka sudah belajar coding sejak usia dini ya, sejak masih SD mereka sudah mulai belajar coding. Nah, coding itu apa sih sebenarnya? Coding itu adalah sebuah bahasa sama seperti kalau kita berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris dan dengan berbahasa yang lain ya. Tapi kalau coding itu adalah kita berbahasa atau kita berkomunikasi dengan komputer. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita memberikan perintah-perintah yang urut supaya komputer itu bisa mengerjakan apa yang kita mau. Misalnya kita ingin membuat suatu game, kita ingin membuat aplikasi, kita ingin membuat website, ya. Sekarang ini kan semuanya serba teknologi. Kita pesan makanan lewat aplikasi, kita pesan tiket lewat aplikasi, segala macam kita bisa bisa pesan lewat aplikasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita belajar coding. Nah, tapi tidak semua anak kan pasti ingin masuk ke bidang teknologi ya. Jadi tidak semua berminat di bidang teknologi. Tidak masalah sebenarnya. Anak-anak bisa saja nanti akan berkarya di bidang-bidang lain, misalnya dalam bidang ekonomi, atau menjadi bisnismen, atau menjadi guru, apapun. Nah, tapi belajar coding ini akan sangat membantu anak-anak untuk berkreasi, ya, menambah kreativitas, dan akan menambah melatih cara berpikir anak-anak untuk lebih logis dalam berpikir secara urut,
Nah, itu kan yang sangat diperlukan dalam anak-anak dalam proses belajar ya, dalam proses belajar selama ini akan dilatih di coding. Jadi akan menambah skill. Nah, ini adalah contoh coding untuk anak-anak dari kelas TK sampai kelas 1 atau kelas 2 SD. Codingnya juga masih sangat sederhana dengan blok-blok coding, bahkan dengan simbol-simbol seperti ini, anak panah ke bawah, ke samping kanan, kiri, ke atas. Tampaknya sih seperti bermain di laptop ya, seperti kita bermain game. Tapi di sini pun anak-anak juga dilatih logical thinking-nya. Nah, kalau ini tadi tentang STEM. STEM itu adalah yang seperti kita lakukan tadi, yaitu membuat eksperimen-eksperimen sederhana. STEM itu adalah kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Ya, kita belajar tentang segala sesuatu yang ada di alam. Biasanya anak-anak kan mendapat teori dari sekolah ya. Sudah belajar dari Bapak Ibu guru di sekolah tentang teorinya, misalnya tentang benda-benda cair, benda gas, benda padat. Nah, di sini dengan kelas STEM ini kita akan lebih memahami karena kita langsung bereksperimen. Kita langsung melakukan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Kita ingin membuktikan sendiri, ya. Nah, disitulah kita belajar di STEM class ini. Nah, ini beberapa contoh aktivitas yang bisa dilakukan pada saat STEM class. Kita bisa mencampur warna di dalam susu, itu seperti yang di Kitchen Chemistry ini ya. Magic Milk Pen, Miss Yasa pernah itu bikin percobaan itu di beberapa sekolah ya Miss Yasa ya. Terus Construction and Engineering, jadi kita belajar juga tentang teknik-teknik construction-nya atau teknik-teknik bangunan ya, tentang juga dengan kita belajar ini juga bisa masuk ke dalam bidang matematika atau maths-nya. Karena kita belajar bentuk di sini. Ini beberapa eksperimen juga. Dan ini tadi kembali ke coding, ini adalah contoh-contoh dari pembelajaran coding. Ini ada robot mouse. Mouse itu adalah tikus ya, itu ada robot mouse. Kalau kita sebelum pandemi kemarin, kita sih bisa bertatap muka, kita bisa memperagakan bermain coding, tapi memakai robot kecil ini, robot mouse. Ya, jadi kalau tadi ada di layar, terus kita praktekkan dengan robot. Ini beberapa contoh tadi tentang coding. Nah, kita juga bisa belajar matematika dengan coding. Ya, ini tadi contohnya yang diperbesar dan codable. Ada beberapa platform yang dipakai untuk belajar coding. Nah, ini tadi kalau misalkan ada anak-anak yang belum berhasil tadi, bisa mengikuti juga workshop seperti ini dengan materi yang sama besok hari Minggu jam 9.45. Kalau ingin ikut lagi silahkan, boleh ya. Nah, terus kalau anak-anak juga tertarik untuk mengikuti kelas di Kode Kido, boleh juga silahkan. Nanti kita akan membuka kelas lagi di bulan Oktober 2021. Nah, kalau ada yang berminat, nanti bisa langsung menghubungi Kode Kido atau menghubungi koordinator kelas
Mama Papa koordinator kelas, silahkan kalau mau ikut di kelas STEM atau kelas coding, silahkan menghubungi ke kami atau menghubungi ke ke koordinator kelas ya. Jadi setiap minggunya untuk kelas STEM ini akan berbeda-beda topik atau berbeda-beda materinya. Pasti akan sangat menyenangkan. Jadi kita mendapat teori di sekolah, tapi kita juga sambil bereksperimen mempraktekkan apa yang kita dapat dari sekolah. Jadi kita konsep-konsepnya itu kita bisa dapat, kita bisa ingat sampai nanti kita besar ya. Jadi akan lebih baik jika kita belajar sambil praktek. Nah, kalau ada anak-anak juga yang ingin mengikuti coding atau tertarik misalnya dengan coding, boleh juga join di acara ini di Kinder Coding. Nanti Miss Wiwin akan juga share ke sekolah tentang Kinder Coding dan tentang coding ya. Jadi kalau ini untuk adik-adik kelas di kelas TK, tapi supaya lebih tahu juga yang kelas 1 SD ini juga boleh mengikuti untuk webinar ini. Oke, demikian penjelasan dari Miss Wiwin. Stop share dulu. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya tentang kode Kido atau tentang eksperimen tadi nggak? Atau sudah jelas semua? Silahkan, boleh di-unmute. Oke, sip. Terima kasih. Oke ya. Semua senang ya hari ini ya, mendapat pengalaman baru ya. Mendapat pengalaman baru ya hari ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah join di acara Kode Kido. Terima kasih Miss Yasa, terima kasih Mama Yusa, Bunita, terima kasih. Monggo silahkan. Terima kasih Miss Wiwin, terima kasih Miss Yasa karena sudah mengisi kegiatan kelas inspirasi hari ini. Anak-anak happy mendapatkan informasi baru, ternyata dari bahan-bahan yang ada bisa membuat sesuatu yang menarik ya Miss ya. Betul, ajaib ya. Mama iya, Yusa ternyata ya. bisa ya. Ternyata bisa jadi. Iya, mama-mama juga baru pada tahu ini Miss. Dikira nanti rasanya asin esnya, ternyata enggak iya. ya. Tetap enak. Iya, baik. Mungkin ini ada perwakilan orang tua murid mau menyampaikan sesuatu untuk tim Kode Kido juga. Silakan, Bu Irma, Mama Francis. Oke, selamat pagi Bunita, selamat pagi Mama Yosa, dan Miss Wiwin, Miss Yasa dari tim Kode Kido. Terima kasih karena sudah memberikan pengalaman baru buat semua anak-anak kami di Masudirini 78, khususnya yang kelas 1. Semoga pengalaman ini membuat mereka jadi lebih semangat belajar, karena ternyata banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang berada di rumah yang ternyata bisa kita gunakan untuk belajar. Dan belajar itu nggak cuma nulis, baca, atau mengerjakan PR, tapi juga mengenal dari lingkungan sekitar. Ternyata garam sama air bisa jadi membantu membekukan sehingga jadi es. Belajar tentang freezing, melting, dan segala macamnya. Terima kasih banyak Kode Kido. Semoga semakin sukses dan menginspirasi banyak anak-anak supaya anak-anak Indonesia nggak kalah pinter sama anak-anak di luar negeri. Anak-anak Indonesia juga pinter STEM, bisa paham sains, teknologi, engineering, and math. Juga anak-anak Indonesia juga bisa coding supaya suatu saat nanti bukan Bill Gates doang tuh yang terkenal, tapi ada anak-anak Indonesia nih yang pinter-pinter coding dan bisa menginspirasi anak yang lain. Terima kasih Miss Wiwin, Miss Yasa. Baik, terima kasih Mama Francis. Alangkah baiknya tadi kita sudah membuka dengan doa. Sekarang untuk mengakhiri acara kita menutup dulu dengan doa. Untuk yang berdoa kemarin
ditunjuk Bunita Liora ya. Liora sudah siap? Sudah siap. Ya, mari kita berdoa dulu. Bu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang disalib, untuk melindungi aku. Bimbinglah dan hantar aku. Amin. Santo Fransiskus Xaverius. Baik, terima kasih Liora. Baik, karena sudah selesai kegiatan hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah join. Terima kasih juga Miss Wiwin dan Miss Yasa, tim Kode Kido yang sudah berkenan mengisi kegiatan kelas inspirasi hari ini. Terima kasih Bunita. Terima kasih semuanya. Boleh out. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Bye-bye. Dadah. Dadah guys. Oleh, oke. Kita mulai ya. Oke semua, halo, selamat pagi. Gimana semuanya? Udah siap bikin? Siap. Siap, oke. Oke, kita cek bahan dulu ya. Kita cek bahan, Miss share screen dulu sebentar ya. Nih. Yuk kita butuh sendok. Ada yang punya sendok? Tunjukkan ke kamera mana sendoknya. Tuh, tunjukin. Ada yang punya sendok? Sendoknya mana? Coba ditunjuk ke kamera. Tunjukin. Oke, terus ada yang punya mangkok? Mangkok. Kecil. Oke, terus punya susu? Kotak susu. Siapa yang punya? Ya. Apa aja ya? Macam-macam ya. Terus kita punya garam. Yang punya garam? Oke. Nah, kantong plastik ada 2. Ada yang besar. Oh, nggak kelihatan tuh guys. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, kantong plastik. Ternya ada juga ya. Ada 2 ya. Besar sama kecil. Oke. Terus udah siap lap? Kalau punya lap, boleh tisu ya. Anduk kecil juga boleh. Oke. Ya, betul. Handuk seperti itu betul. Sip. Baskom. Baskom ada yang punya baskom? Kalau nggak baskom, nggak apa-apa pakai tray juga ya. Salah satu ya. Tuh, kelihatan nggak? Oke. Nah, sebelum kita mulai, coba Miss mau tanya, siapa yang di rumahnya punya kulkas? Semua punya kulkas? Besar kecil? Kulkasnya besar kecil? Besar. Oke. Bisa stop share dulu ya. Oke. Nah, pernah nggak masukin air ke dalam terus jadi es? Pernah lihat? Pernah. Udah sering bikin es? Oke. Iya, ada yang bisa jelasin ke Miss nggak kenapa bisa gitu? Bisa airnya tiba-tiba jadi es di dalam kulkas? Angkat tangan. Siapa mau jelasin? Satu-satu. Kenapa? Siapa dulu? Yoaki? Ini Rafael ini. Oh, Rafael boleh. Nah, Rafael coba dijelaskan. Unmute dulu boleh unmute. Rafael 26.
Oke, coba. Nah. Siapa yang mau jelasin lagi? Coba angkat tangan. Dibukuin. Dibekuin. Beku ini gimana caranya? Suhunya rendah. Suhunya rendah, betul. Nah, hari ini kita mau coba bikin tanpa kulkas. Ya, kalau di kulkas kan ada mesinnya. Mesinnya dari panas, bikin jadi air jadi beku, suhunya jadi dingin banget. Tapi sekarang kita mau coba nggak pakai kulkas ya. Es batunya udah siap semua belum? Sudah. Oke. Oke, nih sebentar. Miss mau jelasin sedikit kenapa bisa. Oke, kita mau bikin es krim. Nah, ini freezer ya. Pernah lihat freezer ya? Udah semua punya ini. Ada tempat es batu, ada yang pernah masukin sayur nggak? Kalau sayur masukin kulkas gimana? Beku juga. Iya, dingin. Oke. Nah, karena sekarang kita mau merubah dari air jadi es jadi air ya. Kalau misalnya air jadi es kan tinggal masukin kulkas jadi es. Nah, sekarang kalau dari es mau dijadiin air gimana caranya? Yang cepat. Ada yang bisa angkat tangan nggak? Dipanaskan. Iya, dicairkan. Betul. Siapa tadi jawab dicairkan? Gimana caranya? Dipukul. Kenapa Joakim? Dipukul. Ya, dipukul pecah dong. Masih jadi es. Oke, tadi kan ada satu bahannya kita namanya garam. Garam, punya garam semua kan? Oh, ini Punya Mali. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, oke. Nah, kita mau coba pakai garam, kita coba cairin esnya. Esnya nanti bisa mencair cepat apa enggak. Nah, nanti kalau esnya nanti jadi cair, nanti kan yang dari es keluar suhu dingin, nah nanti suhu dinginnya bisa bantu kita buat bikin ice cream. Oke? Nah, coba lihat ya. Oke. Nah, ini namanya brine solution. Brine solution ada yang pernah dengar nggak? Atau aneh banget ya? Nggak pernah dengar ya? Nah, brine solution itu campuran dari air sama garam. Air sama garam. Ya, itu namanya brine solution. Nah, brine solution itu bisa bikin nyimpen air, nyimpen panas dari si es. Nanti dari es kita bisa simpan dinginnya itu ke barang-barang yang mau kita bekuin. Nah, hari ini kan kita mau bekuin ini kan susunya ya. Nanti susunya bisa jadi es krim. Oke, siap bikin ya semua. Komputernya taruh jauh-jauh ya, karena kita mau bikin, jangan sampai kena basah. Terus hati-hati ya. Oke. Oke. Siap semua ya? Siap. Oke. 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 Kita mulai. Kok videonya nggak jalan? Ambil susunya dulu ya. Ambil susunya. Oh, ada yang punya gunting nggak? Punya gunting dulu ya. Oke, ambil gunting dulu. Atau kalau ada mami, ada papi di situ, minta bantuin dibukain ya, diguntingnya. Jangan dicolok ya. Jangan colok susunya, digunting. Dibuka sedikit ya. Tolong orang sekitar ya. Dibuka gini. Buka, digunting. Cek, cek, cek. Ya, ambil plastik yang kecil. Saya belum. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ditungguin ya. Ditungguin sama Miss. Ambil plastik kecil. Susunya minta tolong dibukain ya. Oke, ditungguin sama Miss.
Udah? Oke, hati-hati ya. Oke, siapa yang udah? Siapa yang udah angkat tangan? Oh, saya udah. Oke, udah semua. Siap. Ya, ada yang masih ngerjain kita, Miss. Iya, tungguin dulu ya. Tungguin teman-teman yang belum ya. Hati-hati ya, jangan sampai lupa. Nanti kena baju sekolahnya deh. Hati-hati loh. Awas komputer. Komputernya jauh-jauh. HP-nya jauh-jauh. Nanti kecipratan. Yang teman-teman pakai ini adalah zipper plastik ya. Jadi yang ada tutupnya. Yang bisa di-close. Oke? Ya, oke. Nah, susunya masukin ke dalam ya. Kalau udah berhasil buka, susunya di dalam kantong plastik. Tutup yang rapat ya. Rapat banget. Oke. Kalau udah di dalam plastik, tutup yang rapat ya. Penuh, Miss. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan biar es krimnya banyak. Es krimnya banyak. Ada yang manggil tadi siapa? Siapa yang manggil? Angkat tangan coba. Oke, ditutup dulu itu, David. Siapa udah? Ini, Miss. Oh, Faya udah. Oke, good. Ya, oke. Ya, siapa lagi? Oh, udah. Oh, Yolin udah. Angela udah? Sudah, Miss. Oke. Udah semua. Oke, lanjut lagi ya videonya kalau udah semua ya. Oke. Oke. Lihat videonya lagi ya. Oke, ikat yang rapat ya. Nah, oke. Sekarang kita ambil es ya, sama kantong plastik yang besar. Kantong plastik yang besar, ingat tadi apa yang Miss bilang tadi yang susah itu namanya brine solution. Ya. Solution. Brine solution. Siapa yang tadi bisa, yang ingat tadi? Angkat tangan. Choice. Brine solution. B-R-I-N-E. Brine. Oke. Nah, sekarang ambil, kita mau bikin. Masukin esnya ke dalam kantong plastik yang besar ya. Ya, Miss. Ya. Sampai penuh. Iya, sampai penuh. Oh, jangan penuh banget juga. Setengah kantong aja. Jangan banyak-banyak. Nanti nggak cukup es krimnya di dalam. Ya, dingin ya? Ada yang pegang esnya nggak dingin nggak? Ya, Miss. Awas beku tangannya nanti. Dilap. Terus siapin garam ya. Jangan lupa garam ya. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita mau masukin garamnya. Coba masukin 4 sendok dulu. 4 sendok makan. Tadi kan udah bawa sendok makan ya. Masukin 4 sendok ke dalam esnya. 4. Yuk, 4 sendok penuh ya. David gimana, David? Udah? Bisa? Gimana Joakim, bisa? Jidan, oke, Jidan. Good. 3, siapa udah 4? Oke, Faya udah. Oke, coba dikocok-kocok. Kocok-kocok. Kalau dikocok-kocok, lihat keluar air dikit-dikit nggak? Cair nggak? Kocok-kocok. Rasa tambah dingin nggak? Coba, kalau dikocok-kocok, rasa tambah dingin nggak? Tangannya tambah beku nggak?
Oke. Oke, kalau udah stop dulu, masukin lagi garamnya ya. Coba 4 sendok lagi. Tambahkan lagi ya, garamnya 4 sendok lagi. Nah, tambahin lagi garamnya 4 sendok. Ibu saya belum. Oh, belum. Oke, Bumi mana? Masukin esnya. Esnya di mana, Bumi? Saya belum, Bu. Apanya yang belum? Esnya yang belum apa garamnya? Garam. Oh, garam lagi diambil. Oke, tunggu dulu ya. Yuk kita tungguin Bumi dulu ya. Siapa yang belum juga? Udah, Bu Guru. Oke. Tadi 4 tambah 4 udah berapa sendok yang masuk? Tidak, Bu. 4 sendok pertama, 4 sendok kedua udah berapa jumlahnya? 8. Oke, 8 sendok. Esnya dipegang tambah dingin nggak? Udah dimasukin garam lagi tambah dingin nggak? Kocok-kocok es. Kotak-kotak. Bumi gimana? Udah dapat esnya? 8 sendok. Tadi 8 sendok. Terus kocok-kocok-kocok. Pegang, dingin nggak? Terus mulai banyak air nggak di esnya? Mana Tama bisa? Nah itu Bumi udah esnya? Esnya udah? Garamnya udah 8 belum? Sudah. Udah, oke. Kocok, 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 kocok. Oke. Nah, kalau udah lihat di dalam kantong keluar air, airnya banyak nggak? Coba lihat kantongnya dibuka, diintip sedikit kantongnya, terus dilihat ada air nggak, mencair nggak? Banyak airnya? Lumayan. Nah, tadi susu yang di kantong yang satu, pastiin ya, udah rapet banget ya, nggak boleh bocor. Kalau bocor nanti es krimnya asin loh. Ya. Nanti bukan es krim manis, es krim asin. Oke, diikat, masukin ke dalam kantong yang besar yang es tadi ya, masukin ke dalam, oke? Kantong plastik yang ice cream, kantong plastik yang susu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang besar. Es krimnya masuk ke kantong es ya. Ya, pastikan tertutup kantong yang ada susunya. Terus kocok, 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 kocok. Coba, kocok, kocok, kocok. Bikin ya kayak di video ya. Kalau basah boleh dilap ya. Kantongnya dilap kalau basah. Oke, siapa yang udah? Siapa udah dikocok-kocok? Oke, coba di pendinginan pakai lap ya, Miss ya? Kalau udah pakai lap kita ya. Oke, udah dikocok-kocok-kocok. Ya, Bumi kocok yang kencang. Coba 20 kocokan, 20. Kocok, 20 detik coba. Ayo, sambil olahraga semua ya. Kocok 20 detik. Iya, betul juga ya olahraga ya. Sambil olahraga pagi. Sebelum makan es krim kita olahraga dulu. Kocok. Bu, saya izin ke toilet. Kenapa? Mau kebelet pipis. Oh, boleh. Boleh ditungguin. Boleh. Kocoknya yang semangat ya. Nah, semangat ya. Jaidan juga ya. Kocok. Oh, boleh. Boleh. Silahkan. Dingin, Bu. Dingin ya? Tambah dingin nggak, Pak ya? Oke. Kocok.
Tama itu kantong esnya kok kurang besar, Tama? Kebalik nggak esnya? Iya, maaf. Oh, emang kecil ya? Iya. Nggak apa-apa, nanti dipindah ke baskom aja ya, esnya ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa dicoba lagi ya, pakai yang besar ya. Dipindahin. Coba kalau yang udah ngocok sampai 20 kali tadi, coba kantongnya kita intip dulu, dibuka. Dibuka, lihat kantong susunya makin keras nggak? Coba, apa susunya masih cair banget? Belum. Masih ya? Dia kocok nggak sampai. Kalau belum bagaimana, Mi? Nah, kalau belum, coba susunya dikeluarin dulu ya. Semua keluarin dulu susunya. Tambahin garamnya ya. Nah, sekarang kita mau tambahin garamnya lebih dari 4 sendok. Udah, Bu. Kenapa? Garamnya masih. Keluarin dulu, tapi susunya dikeluarin dulu ya. Jangan dimasukin garam bareng susu ya. Susunya keluarin dulu. Masukin garamnya lagi. Sekarang banyakkan boleh. Garamnya misalnya ada mangkoknya jangan pakai yang itu. Garamnya dimasukin segitu mungkin ya, seperempat kantong coba. Bisa enggak? Tambahin garam seperempat kantong garam ya. Masukin ke sini. Terus kocok. Kocok. Bumi gimana, Bumi? Oke? Ngantuk? Oke, siapa yang udah? Angkat tangan. Kita sudah jadi. Udah jadi? Wah, oke, tunggu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya yang udah selesai, kan kita punya baskom ya. Aku belum. Oh, nggak apa-apa. Kocok dulu. Oh, jadi tadi tambahin garam ya. Tapi susunya dikeluarin dulu, oke? Susunya keluarin, esnya ditambahin tadi. Brine solutionnya ditambahin garam lagi ya, yang banyak. Biar lebih cepat beku. Kalau udah, semua ambil baskom ya. Siapa yang ketinggalan? Yang mau nanya? Angkat tangan. Oh, kenapa Faiha sampai mana? Belum, Miss Ika. Oh, belum. Belum. Oke. Ditungguin sama Miss. Siapa tadi angkat tangan dulu tadi siapa? Eolin belum. Oh, Eolin belum, nggak apa-apa. Belum. Iya, nggak apa-apa. Ditungguin ya. Dikocok-kocok lagi ya. Oh iya, betul. Betul. Kocok ya, Bumi ya. Siapa lagi? Tama kocok-kocok dulu. Tangannya udah pegel belum semua? Siapa yang belum? Siapa yang tangannya udah mulai pegel? Ada yang pegel nggak tangannya? Wah, Caroline semangat. Oke, kalau udah, kita mau taruh dulu di baskom ya. Nah, kantongnya lihat video ya. Taruh kantong esnya di dalam baskom. Nah, terus tutupin pakai anduknya ya. Tutupin pakai anduknya. Oke, tutupin pakai anduknya. Ya. Oh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan punya aku. Ya. Taruh baskom, diamin dulu ya. Baskomnya nanti bakal jadi lapnya bakal jadi basah dingin. Gimana, Miss? Gimana, Miss? Siapa sampai mana? Siapa dulu? Susunya diambil. Susunya jangan di dalam sini.
Ya udah. Masukin sini ya, masukin baskom sama es sama susunya. Susunya masih di dalam kantong es ya, terus tutupin dulu. Iya. Tutupin. Kantong. Nggak usah pakai plastik ya, nggak apa-apa. Kalau di video kan pakai plastik. Oke, nggak apa-apa, ditungguin. Nah, ditutupin dulu. Kelinci, kamu tenang ya. Lapnya mulai basah nggak? Siapa yang lapnya basah sekarang? Belum. Oh, belum. Oke. Oh, Putri udah. Ini basah semua. Basah semua. Mejanya juga. Oke. Coba dipegang lapnya, dingin nggak? Tambah dingin nggak lapnya? Dipegang dulu. Dipegang gimana? Dingin? Aduh, aku bersin. Aduh. Oke. Coba, Miss mau nanya kenapa sama kita sekarang ditutupin lap? Coba. Ada yang bisa jelasin? Tetap dingin. Biar tetap dingin, betul. Siapa lagi? Ada yang punya ide lain nggak kenapa ditutupin lap? Iya, Caroline boleh. Kenapa? Gimana? Supaya cepat dingin. Supaya cepat dingin. Ya. Oke, sama kulkas ya. Kulkas kan sering dibilangin nggak? Kalau kulkas jangan buka lama-lama. Supaya dinginnya nggak keluar. Iya, betul. Jadi di dalamnya dingin terus, lama-lama esnya jadi beku. Ya, tadi cairan yang tadi jadi beku. Oke, coba kita diamin dulu ya. Coba sambil nunggu semua yang udah ditutupin, nunggu ya. Oke. Lihat videonya boleh. Oke. Nah, kita mau nunggu dulu ya. Coba ada yang bisa ini nggak kasih tahu Miss, kalau kita mau jadiin cairan jadi gas gimana caranya coba? Tadi kan dari cair jadi es. Sekarang jadi es mau jadi gas. Dari es. Dari air jadi gas. Gimana caranya? Ada yang bisa bilang nggak? Direbus. Direbus, betul. Panaskan. Dipanaskan, betul. Kalau dipanasin jadi gas. Nanti gas kalau didinginin jadi? Dikocok pakai garam. Dikocok pakai garam, apanya? Oke. Gimana, Bumi? Airnya kasih garam. Airnya kasih garam. Oke. Nah, oke. Kalau garam itu kenapa bisa bikin airnya jadi dingin? Karena kalau garam itu nurunin suhu. Ya, jadi semakin banyak kalian masukin garam tadi, kan tadi masukin 4 ya. Masukin 4 belum terlalu dingin kan? Nah, masukin lagi 4 sendok lagi. Nah, tambah dingin tapi mencair ya esnya. Nah, terus tadi siapa yang masukin sampai penuh sama garam kantongnya? Ada nggak? Nggak ada? Nambahin garamnya berapa banyak tadi terakhir? 1/4. 1/4, betul. Oke. Sendok. 1/4 sendok, iya. Oke, nanti kalau kita udah keluarin ini esnya dari kantong esnya lagi susunya dari kantong es, nanti dilap dulu ya. Kalau enggak nanti garamnya nempel semua di plastik, asin-asin gitu rasanya. Oke, boleh sekarang diintip coba. Coba diintip. Udah berapa menit tadi? Coba diintip. Coba keluar, lihat susunya dipegang-pegang udah jadi es belum? Udah jadi es krim belum? Coba. Udah mulai beku? Belum. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Kalau belum apa-apa kocok lagi. Belum. Kocok lagi. Ya.
Semakin lama dikocok semakin bagus ya, Miss? Iya. Oh, berarti harus dikocok agak lama ya, teman-teman? Kocok agak lama. Kocok. Wah, Rafael semangat banget. Ayo, Rafael. Caroline gimana, Caroline? Angela gimana? Udah jadi. Udah Jadi, Miss. jadi. Wah. Siapa udah jadi? Angkat tangan. Udah jadi. Oh, udah jadi. Asik. Kalau udah jadi boleh keluarin ya dari kantong es. Terus dilap ya. Dilap yang bersih dulu ya. Saya belum. Oke, belum. Nggak apa-apa ditunggu. Nggak apa-apa, dikocok terus. Dikocok, taruh baskom lagi. Coba tutupin lagi. Nanti dikocok lagi, coba. Oke, ya udah jadi, ambil mangkok. Ya. Ya sudah jadi, Bu. Oke, ya udah jadi, ambil mangkok. Masukin ke mangkok ya. Ajaib ya, Miss ya. Tanpa kulkas tapi bisa jadi es krim. Padahal Iya. tadi masih cair dari susu ya. Susu cair ya. Susu cair. Siapa yang susunya masih cair apa udah agak keras? Udah keras. Belum. Oh, yang masih cair dikocok-kocok lagi. Kocok-kocok aja di kantong es. Ayo, yang semangat, yang belum Semangat. jadi semangat. Ayo. Kita Coba. menikmati es krim. Jadi Esnya kepingin tambahin nih. lagi. Kalau punya es tambahin lagi. Punya garam tambahin lagi. Saya udah keras, Bu. Oh, udah keras, masukin mangkok. Ada yang punya meshes nggak? Punya meshes atau punya coklat? Boleh ambil. Kismis boleh. Kira-kira apa yang cocok? Punya Yoakim tadi rasa apa? Rasa coklat cocoknya pakai apa? Kasih Oreo juga bagus ya, enak ya kasih ya. Benar tuh. Kasih snack-snack. Kata Miss Wiwin pakai Oreo. Oh, Choco Chips asik. Kasih choco chip juga asik itu. Toppingnya bisa macam-macam. Wah, jadi kepingin. Joki. Boleh. Variatif ya toppingnya ya. Beda-beda. Nggak apa-apa, yang belum jadi nggak apa-apa, semangat. Ayo, kocok terus. Tadi masih ingat nggak apa namanya cairannya? Apa itu? Itu apa, Rafael? Ya, Tama belum. Oke, nggak apa-apa. Terusin, Tama. Kocok terus, Tama. Choco chip. Ya. Belum, Miss. Jaden belum. Oh, Ellen belum. Oke, nggak apa-apa dikocok terus ya. Kalau Ellen punya es lagi, tambahin es lagi. Coba gimana caranya biar tambah dingin? Tambah dingin tadi Miss sudah cerita gimana? Ellen ingat nggak gimana caranya biar tambah dingin? Kasih garam. Dikasih garam. Betul, tambahin lagi garamnya biar tambah dingin. Garamnya di es ya, bukan di susunya ya. Oke, siapa yang udah pakai topping? Sudah tambah. Jadi nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa Jaden? Jadi nggak apa-apa. Nggak jadi, cobain dulu, kocok dulu coba. Kocok lagi. Udah, Caroline udah? Ini saya sudah jadi. Udah jadi, oke, masukin mangkok. Wah, coba dicicip, enak nggak? Keras nggak? Wah. Siapa yang udah nyicipin es krimnya? Iya nih, bisa jadi pengen juga. Oke, siapa udah cobain? Es krimnya rasa apa aja nih? Strawberry. Strawberry.
Siapa yang tadi makan coklat? Siapa makan coklat? Punyanya Elin sudah, Miss. Elin udah. Oke. Udah, oke. Udah ada yang makan ya. Oh, udah ada yang makan. Enak dingin nggak? Giginya kedinginan nggak? Ih, Caroline kedinginan kayaknya. Wah, enak banget. Yokim udah? Gimana Ellen bisa? Belum. Oh, belum, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ellen coba masukin lagi ke baskom tadi ya, tutupin lagi sama lapnya ya, biar dingin. Sudah, Miss. Oh, sudah. Rasa apa? PH punya rasa apa? Vanilla. Vanilla. Pakai apa tuh toppingnya? Kayaknya banyak banget toppingnya. Wishes. Oke. Gimana? Coba yang belum. Enak ya? Es krimnya enak banget ya? Iya, gak tapi, Bu. Kenapa ya? Ada yang asin nggak? Es krimnya ada yang jadi asin nggak? Enggak. Nggak. Manis semua ya? Jadi agak manis. Agak encer. Kalau agak encer masukin lagi ke tadi, ke brine solution-nya tadi ya. Kocok lagi biar beku lagi. Oh, jadi garam tadi untuk menurunkan suhu ya, Miss ya, untuk menurunkan temperatur dari tadi susunya biar bisa jadi es seperti itu. Jadi biar bisa beku. Betul. Jadi semakin dingin, semakin garam yang banyak, temperaturnya semakin turun. Jadi esnya mencair, tapi si suhunya itu pindah ke plastiknya. Jadi kalian dapat es krim karena jadi beku, tambah dingin. Dan ternyata cepat juga ya, Miss ya. Iya, cepat ternyata hebat pada ngocoknya. Tadi yang sampai 50 kali ngocok siapa? Ya, pegel kali ya. Pegel ya. Itu kalau pas di kondangan-kondangan, anak-anak juga mungkin bisa pernah lihat ya, ada yang namanya es puter itu kalau pas di kondangan di manten itu. Kalau di Jawa Tengah, Miss, itu kan sering ada kayak gitu ya, ada hidangan kayak gitu. Es puter ya. Es puter. Itu kan di sekelilingnya juga ada garam-garamnya. Dikasih garam-garam di termosnya itu. Nah, itu juga prinsipnya tentunya sama dengan ini. Jadi nanti kalau misalnya ikut mama atau papa ke kondangan, bisa dilihat itu. Kalau pas sudah nggak udah nggak pandemi ya, kalau sudah aman tentunya ya. Ada gambarnya, Miss punya gambarnya. Oh, ada gambarnya juga ya, Miss ya? Ada. Oke. Oke, ada yang pernah lihat nggak? Itu ya benar-benar. Sering tuh lihat di situ. Atau yang suka dibawa sama bapak-bapak di jalan. Yang abang-abang itu ya, bapak-bapak yang jual es puter, yang keliling itu. Ada yang udah pernah beli belum? Di sekelilingnya mesti ada garam, tapi garamnya gede-gede ya, garam yang kalau di Jawa Tengah namanya garam krosok. Kalau pakai garam yang kayak tadi mungkin boros di biaya. Kasihan. Kalau garam krosok kan lebih murah ya kalau di pasar. Itu teman-teman. Jadi nanti kalau kulkasnya mati, tapi pengen es krim udah tahu ya, semua udah bisa bikin ya. Siapa yang masih enak nggak es krimnya? Udah habis? Saya punya sekali. Enak sekali. Oke, boleh nggak kita foto-foto dulu ya, tunjukin es krimnya ke kamera ya. Tunjukin ke kamera. Siap-siap di screenshot juga ya, Miss kita. Minta tolong ya, di screenshotin. Tunjukin ya. Mana es krimnya? Es krimnya kurang tinggi, Caroline dikit. Sambil makan boleh atau sambil makan boleh? Oh iya, sambil makan sambil diicip. Ada yang diicip, ada yang dilihat. Itu. Tangan ketiga ya. 1, 2, 3.
Oke, siapa yang masih belum jadi ada nggak? Pas semua udah jadi? Punya Ellen nggak jadi. Oh, punya Ellen. Oh, masih cair. Boleh lihat nggak itunya, kantong esnya? Oh, Jaden juga masih cair. Oh. Coba Ellen. Oh, Ellen udah tambahin es lagi. Oke. Juga cair sedikit. Oh, cair sedikit. Iya, iya. Ellen coba keluarin lagi tadi. Keluarin lagi si susunya, tambahin garamnya lagi coba. Jaden gimana, Jaden? Masih cair banget? Oh, udah jadi. Oh, udah cair lagi ya. Boleh masukin kantong plastiknya lagi, didinginin lagi bisa ya. Oke, ada yang mau nanya nggak sama Miss? Ada yang mau nanya nggak? Bisa bikin apa lagi pakai ini? Bisa bikin apa lagi? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Miss Loren. Silakan. Kalau ada anak-anak yang mau nanya, silakan. Orang tuanya ya, Miss ya. Boleh juga yang mau bertanya, silakan. Boleh, boleh. Kasihkan makan nih, Miss, kayaknya, Miss. Ya, ya nggak apa-apa. Ellen nggak apa-apa, dikocok terus aja Ellen ya. Ellen sama siapa tadi yang belum jadi? Kocoknya harus kuat ya. Yang belum jadi. Belum jadi, nggak apa-apa. Dikocok yang kuat ya. Kocok terus. Siapa David belum jadi? Oh, udah makan. PH gimana? Udah bikin 2 ini? Enggak, 1 aja ya. Gimana? Seru nggak? Bikin es krim seru nggak? Seru. Nanti ajarin ya. Seru, Miss. Asik. Senang sekali. Oke, sambil makan, sambil melihat, sambil makan, sambil melihat screen lagi ya. Miss Wiwin akan bercerita tentang kode Kido. Jadi supaya kalian lebih mengenal juga tentang kode Kido. Kode Kido itu apa sih sebenarnya? Mungkin Mama atau Papa yang ada di situ boleh diundang untuk melihat sedikit presentasi dari kode Kido. Izin share screen ya, Miss. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Miss? Sudah, Miss. Oke. Udah. Udah, Miss. Kelihatan ya semua ya. Nah, ada yang sudah pernah kenal dengan kode Kido? Atau belum? Mungkin banyak yang belum ya. Nah, kode Kido itu adalah sebenarnya sekolah coding. Sekolah coding yang sudah mempunyai banyak cabang di beberapa kota di seluruh Indonesia. Kode Kido itu berpusat di US, di Amerika, di California tepatnya, yang didirikan oleh Miss Melanie. Miss Melanie itu adalah dari orang Indonesia juga, ya, yang dia bergerak di bidang IT dan kemudian menyebarkan ke Indonesia, membawa coding ke Indonesia untuk supaya anak-anak di Indonesia itu juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar coding, belajar seperti anak-anak yang di luar ya. Nah, coding itu apa sih? Coding itu adalah urutan perintah yang kita buat supaya
manusia itu bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi komputer itu akan menjalankan apa yang kita perintahkan. Di dalam coding itu anak-anak akan belajar tentang konsep-konsep logika pemrograman. Kalau untuk yang anak-anak untuk TK sampai kelas 1 itu masih berupa blok-blok coding yang sederhana dan sedikit tampilannya seperti bermain game, sedikit sekali yang perintah-perintahnya dengan teks ya. Jadi hampir tidak ada. Jadi hanya berupa simbol-simbol kanan, atas, ke bawah, nah seperti itu. Tampaknya seperti bermain game, tapi ternyata disitulah anak-anak akan melatih logika mereka. Nah, selain coding, di Kodekido juga ada STEM class. STEM itu yang seperti kita laksanakan hari ini. STEM itu adalah kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, and Math. Jadi, anak-anak belajar science di sini. Seperti ini tadi termasuk dalam science, ya. Kita belajar tentang fenomena-fenomena alam. Kita belajar membuat es krim tanpa freezer atau tanpa kulkas. Terus teknologi, nanti anak-anak akan belajar tentang teknologi, misalnya membuat tadi yang seperti di video tadi ya, membuat lampu senter. Terus kemudian membuat apa kemarin ya Miss ya, membuat kompor ya. Kompor dengan bantuan sinar matahari. Nah, seperti itu. Kemudian engineering itu anak-anak akan belajar tentang teknis-teknis, misalnya tentang bangunan, tentang bagaimana menyusun balok-balok, seimbang atau tidak, nah, seperti itu. Dan math tentunya tentang matematika. Jadi belajar tentang berhitung, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan matematika. Jadi STEM class itu membantu anak-anak untuk lebih memahami apa yang sudah dipelajari di sekolahan. Kalau di sekolah kan anak-anak banyak belajar teorinya ya. Kalau belajar teorinya, nah kemudian di STEM class ini anak-anak akan lebih memahami karena mereka akan berpraktek langsung seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, seperti itu. Ini adalah tujuan dari STEM class adalah seperti agar anak lebih memahami konsep-konsep dari teori yang sudah diajarkan di sekolah. Jadi melengkapi apa yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang kita ajarkan. Misalkan ini membuat magic milk paint. Nah, ini membuat kayak pelangi ya, membuat mencampur-campur warna di atas susu. Nanti akan jadi lukisan yang menarik ini. Kita sudah pernah melakukan ini di beberapa sekolah yang join dengan Kodekido. Nah, ini ada yang membuat slime. Ada yang membuat seperti roket, itu juga kita juga sudah pernah ya. Pastinya menarik. Nah, ini adalah sampel-sampel untuk coding yang tadi Miss terangkan ya. Ini dengan Scratch Junior. Ini sangat mudah dipahami. Teacher dari Kodekido akan membantu anak-anak mempelajari beberapa bahasa pemrograman dengan bantuan Scratch ini.
Nah, nih kira-kira seperti ini. Tampilannya seperti bermain game ya. Tapi di sini kalian akan belajar bagaimana cara mengulang mengulang perintah, apakah itu perlu untuk diulang atau dan sebagainya. Nah, ini. Nah, di Minggu tanggal 19 September itu juga akan ada science workshop. Sama seperti hari ini, membuat es krim tanpa lemari es. Kalian kalau mau ikut lagi, silahkan. Nanti bisa daftar, klik di link tersebut, dan kemudian nanti akan mendapat mendapat link untuk Zoom. Untuk kelas 1 SD bisa ikut di jam 9.45. Hari Minggu besok ya, kalau mau ada yang ikut lagi, misalkan yang hari ini belum berhasil, besok boleh ikut lagi ya, Miss Loren ya, Miss kita ya. Iya. Oke, jangan lupa tanggalnya Minggu tanggal 19 September jam 9.45. Untuk yang kelas 1 SD. Untuk yang punya kakak-kakak di kelas 2 atau sampai SMP kelas 7 atau kelas 8 boleh juga ikut. Tentunya untuk yang kelas yang lebih besar, materinya tetap sama, tapi nanti akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Nah, kalau ada yang mau ikut webinar yang tertarik dengan mencoba dengan Kinder Coding, boleh ikut juga. Sebenarnya jamnya sama ya. Jadi nanti kalau yang pagi bisa ikut ikut yang STEM dulu, kemudian ikut free webinar yang Kinder Coding. Boleh juga kalau yang berminat tentang coding, silahkan join dan daftar di link yang ada di sini. Kalau ada yang belum jelas atau ingin minta info yang lebih detail, bisa menghubungi ke Kode Kido langsung, bisa search di websitenya atau di Instagram, atau Mama Papa boleh juga menghubungi ke wali kelas atau ke koordinator kelas ya. Silahkan kalau mau join dengan yang Kinder Coding atau mau join yang untuk kelas tadi STEM kelas lagi. Oke, sekian dari Miss Wiwin. Nah, terima kasih sudah join dengan Kode Kido. Mungkin ada dari SD Saverius. Oh, ada Miss Nita ya, ada Bu Nita ya di sini sama Mama Yosa yang juga sebagai koordinator di dalam kelas ini. Terima kasih Bu Nita, Mama Yosa sudah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar bersama dengan anak-anak yang menyenangkan ini, yang lucu-lucu, pinter-pinter semua, hebat. Baik, Miss, terima kasih banyak atas kesempatannya. Anak-anak bisa belajar banyak untuk di kelas inspirasi ini. Kami selaku yang mewakili paguyuban kelas, mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Kode Kido atas kelas inspirasi yang mengisi masa jeda di SD Saverius 78. Mungkin Bu Nita ada yang mau disampaikan untuk tim Kode Kido? Baik, terima kasih Mama Yusa yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat pagi untuk Miss Wiwin, Miss Lorin, dan Miss Gita. Salam sehat untuk kita semuanya, serta anak-anakku yang terkasih. Sekali lagi kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih atas pengalaman belajar yang boleh kami terima pada hari ini untuk anak-anak khususnya kelas 1 di bagian kelompok 1, Miss Gita, Miss Lorin, dan Miss Wiwin. Karena esok hari kita masih berjumpa kembali
untuk kegiatan hari ini dengan kegiatan yang sama di bagian kelompok 2, khususnya di kelas 1. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mama, Papa yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini untuk anak-anak yang sudah memfasilitasi berbagai alat dan perlengkapannya sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga anak-anak dengan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh kalian, semoga bisa menjadi motivasi, lebih semangat di dalam belajar melalui kegiatan yang menyenangkan yang baru saja kalian ikuti. Kiranya itu, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa esok hari untuk tim Kode Kido. Baik, terima kasih para teacher, Bunita, anak-anak semuanya. Terima Ya, sama-sama. kasih. Terima kasih semua. Terima Semangat kasih. ya, anak-anak. Sampai jumpa Terima kasih, semua. sampai jumpa besok. Tetap sehat ya. Sehat, tetap semangat ya. Jangan kebanyakan makan es krim ya. Oke, dadah. Ya, terima kasih. Dadah, Miss. Dadah. Dadah.